Pada tahun 1804, arca-arca candi mulai dipindahkan dari lokasi lalu dibawa ke Belanda pada tahun. Menurut keterangan yang kami dapatkan, ketika ditemukan gampang diombang-ambingkan dengan sejarah-sejarah Balawi yang sekarang lagi penghancuran sejarah, pembelokan sejarah, semua itu dibutakan bahwa mereka-mereka itu yang akan nantinya akan menguasai. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Ya, pemirsa, belum beranjak dari pembahasan tentang Candi Singosari. Kali ini kita akan membahas tentang misteri arca terpenggal dan runtuhnya kekuasaan Singosari. Setiap kerajaan di Nusantara memiliki masa pemerintahannya sendiri. Kisah yang sering diceritakan adalah masa kejayaan dan masa redupnya sebuah kerajaan. Semasa pemerintahannya, sebuah kerajaan tentu meninggalkan banyak sekali prasasti atau bangunan-bangunan peribadatan, seperti candi misalnya. Seringkali saat penggalian dilaksanakan hanya mendapati kondisi arca atau monumen tidak dalam kondisi utuh, melainkan terbelah dan bahkan ada pula yang hanya hilang di bagian kepalanya saja. Nah, perlu diketahui bahwa pecah atau terpenggalnya arca adalah disengaja untuk kepentingan politis atau pemerintahan. Di balik arca Ganesha Bunurejo, terdapat sebuah prasasti yang menceritakan daerah kekuasaan Singosari yang meliputi daerah Patirtaan atau kolam air yang luas di desa Bunurejo. Pada kekuasaan raja di masa berikutnya, yang bukan penganut kepercayaan kepada Dewa Ganesha dan bermaksud melakukan pembatalan atau penghentian perjanjian yang dilakukan oleh raja di masa sebelumnya, maka hal yang paling lazim dilakukan oleh raja penguasa baru adalah membelah atau memotong bagian arca Ganesha. Itu sudah dapat mengartikan bahwa perjanjian tersebut sudah tidaklah berlaku atau dibatalkan. Dan tidak hanya di sini, tapi pengumuman ini juga berlaku pada arca dan prasasti-prasasti lain di seluruh Nusantara. Berdasarkan konteks arkeologi, arca merupakan patung yang dibuat dengan tujuan untuk media keagamaan atau sebagai sarana untuk memuja dewa-dewi dalam keyakinan agama Hindu dan Buddha. Sebuah arca tentu saja berbeda dengan patung di masa modern, dikarenakan tujuan pembuatannya juga berbeda. Di masa sekarang, patung dibuat sebagai monumen atau mengenang tokoh atau peristiwa, penanda lokasi dan simbologi. Tidak jarang pula patung dibuat hanya untuk tujuan estetika semata, yang dipajang di ruang pertemuan atau bahkan di depan halaman rumah.
Namun, dalam peradaban Nusantara, patung atau arca tidaklah selalu ditemukan dalam candi. Bahkan, terkadang sebuah candi tidak terdapat satupun arca di dalamnya. Sebagaimana beberapa arca lain yang ditemukan di wilayah Indonesia seluruhnya, yang umumnya juga memiliki kondisi yang serupa, meninggalkan beberapa pertanyaan. Benarkah terbelahnya arca-arca tersebut dikarenakan unsur kesengajaan atau karena kerusakan secara alami? Arca pada Candi Singosari misalnya. Candi Singosari sempat terbengkalai sebelum ditemukan kembali oleh Belanda. Saat penemuan itu, beberapa arca dibawa ke Belanda. Keberadaan Candi Singosari pertama kali dilaporkan oleh Gubernur Pantai Timur Laut Jawa bernama Nicholas Ingelhart pada tahun 1801. Dan kemudian, pada tahun 1804, arca-arca candi mulai dipindahkan dari lokasi lalu dibawa ke Belanda pada tahun 1819. Jadi sebelum itu dulu kena longsoran, kena penghancuran pada zamannya Demak Bintoro, kena penghancuran zamannya G30 SPKI, semua itu dulu semua itu hancur. Sengaja dikeprok-keprok agar orang Jawa tidak mengerti asal usul leluhurnya. Itu adalah merupakan visi dan misi dari mereka-mereka yang masih menganut ajaran Barat, ya. Apa yang disebut dengan percandian disebut syirik, musyrik dan sebagainya, kemudian itu perlu dihancurkan. Nek wis dihancurno mesti oleh pahala mlebu swarga. Iku saya iki masih belum sadar. Jadi saya itu di sini istilahnya kebelak kotang terang-terangan agar mereka itu tahu, oh sejarah itu ya harus begini. Kalau orang-orang Nusantara kehilangan sejarahnya tetap goblok, goblok wong gak ngerti sejarah, ya seperti ini. Menurut keterangan yang kami peroleh, ketika ditemukan Candi Singosari memang dalam keadaan tak utuh. Selain itu, banyak arca yang berserakan di sekitarnya. Setidaknya ada 6 arca Candi Singosari yang dikirim ke Belanda. Arca itu adalah Siwa Bhairawa, Durga Mahisasura Mardini, Ganesha, Nandiswara, Mahakala, dan Lembu Nandini. Dan saat ini, di dalam Candi Singosari sendiri tersisa satu arca, yakni Arca Agastya. Arca itu dalam kondisi rompal dan diletakkan di relung selatan candi. Arca digambarkan sebagai sosok tua berjenggot, berperawakan gemuk, berpenampilan seperti resi dengan membawa trisula, tasbih, serta kendi. Terlihat pahatan natural nan indah pada arca tersebut. Ini sesuai dengan gaya seni Singosari. Pendapat itu didukung oleh adanya bunga teratai yang muncul dari bonggol kiri Arca Agastya. Selain arca di dalam candi, sebenarnya di pelataran candi saat ini juga diletakkan arca-arca lain peninggalan kerajaan Singosari yang memang kondisinya tidak sempurna, tapi tetap dijaga untuk menghindari pencurian. Baiklah pemirsa, demikian tadi sekilas paparan tentang misteri arca terpenggal dan runtuhnya kekuasaan Singosari. Semoga dapat memperluas pengetahuan kita khususnya tentang sejarah budaya era Singosari dari sumber data ikonografi. Terima kasih, salam budaya, salam Nusantara, Rahayu.
Bocah kanang kue king paluan-wan sila yang menarik. Berede, berede, uri lampah sirup kali.